At-Takatsur, yang mana di pekan ini kita telah bahas, membaca terlebih dahulu surat At-Takatsur. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Kalau kita baca terjemahan di sini, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sungguh kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sungguh kelak kamu akan mengetahui. Sungguh jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainal yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Kita bahas dari asbabun nuzul. Asbabun nuzul, tidak ada riwayat sahih terkait turunnya surat ini. Namun ada beberapa munasabat, kita sebut munasabat karena memiliki keterkaitan peristiwa. Yang pertama, di kalangan suku Quraisy antara Bani Sahmin dan Bani Abdul Manaf, ini dua suku besar Quraisy, itu mereka dari zaman tersebut, dari zaman Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi diutus, mereka senang berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan memperbanyak jumlah anggota keluarga mereka. Bahkan mereka saling membanggakan hal tersebut ketika mereka mendatangi kubur-kubur mereka. Ketika mereka berziarah kubur, terutama ketika musim haji, maka suku-suku besar ini mereka berbangga dengan betapa banyaknya jumlah anggota keluarga mereka yang sudah dikubur. Ini menandakan kebesaran mereka, kemudian kemuliaan mereka. Jadi mereka berbangga-bangga dengan hal tersebut. Di samping juga mereka berbangga-bangga dengan harta mereka yang begitu banyak. Kemudian ada riwayat kedua. Kalau yang pertama tentang dua suku Quraisy, yang kedua tentang dua suku yang ada di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Yang nanti kedua suku ini dikenal ketika masuk Islam dengan kaum Ansor. Ini dua suku ini juga kita tahu betapa mereka senang berperang. Sebelum akhirnya Nabi pindah ke Madinah, kemudian mereka berdua dipersaudarakan. Sebelumnya mereka berperang. Mereka takatsur. Mereka saling berlomba-lomba dalam menjadi yang terbanyak dan yang terkuat. Namun yang sahih adalah surat ini tidak berkaitan, tidak turun disebabkan peristiwa tertentu. Namun surat ini bersifat umum. Jadi siapapun yang bersikap takatsur, maka dia termasuk orang-orang yang diperingatkan oleh surat ini. Yang kedua, tentang keutamaan surat, ini juga tidak sampai derajat sahih, namun ada riwayat yang menyebutkan, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, siapakah di antara kalian yang sanggup membaca 1000 ayat dalam satu hari? Kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Tidak ada yang sanggup di antara kami membaca 1000 ayat dalam satu hari. Kemudian Nabi menyebutkan dalam hadis tersebut, kalau begitu mampukah kalian membaca surat Al-Hakumut Takatsur? Dari riwayat tersebut, jadi surat ini setara dengan 1000 ayat. Al-Quran ada 6000 ayat, berarti saat surat ini setara 1/6 dari Al-Quran. Namun sekali lagi riwayat tersebut tidak sampai derajat sahih, namun termasuk salah satu riwayat Fadhailul A'mal. Fadhailul A'mal bisa disebutkan riwayat tersebut karena tentu ketika kita membaca surat ini, pahala didapatkan. Yang kedua, surat ini Makkiyah. Ada yang mengatakan surat ini Madaniyah karena berkaitan suku Aus dan Khazraj, namun yang lebih tepat adalah surat ini surat Makkiyah. Surat ke-16 dari urutan turunnya, setelah surat Al-Kautsar dan sebelum surat Al-Ma'un.
Kemudian kaitan dengan surat Al-Qari'ah yang kemarin, yaitu membahas tentang hari kiamat, kemudian peristiwa yang terjadi, yang ketiga persiapan menghadapi hari kiamat itu. Ya, jadi at-takatsur. Apa arti at-takatsur? Kemudian al-hakum. Di terjemahan kita tahu bermegah-megahan melalaikan kamu. Apa bermegah-megahan? Apa melalaikan kamu? Sampai masuk ke dalam kubur. Kemudian kalau kamu akan mengetahui. Kenapa diulang dua kali? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Apa itu ilmal yaqin? La tarawunnal jahim. Niscaya jika kamu mengetahui dengan ilmal yaqin, kamu pasti akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu akan melihatnya dengan ainal yakin. Ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Dan di akhir ayat, tsumma la tus'aluna, kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu. Pada hari di mana kalian melihat jahim, akan ditanya tentang an-na'im. Apa itu an-na'im? Kalau nikmat kita tahu nikmat, an-na'im. Itu yang akan kita bahas dalam surat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur. Alhaakum dari alha. Asal katanya lahun. 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 I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarkuka qa'imah. Apa arti lahun? Jadi alha ini asal katanya dari lahun. Al-lahun artinya segala sesuatu yang melalaikanmu dari hal penting. Itu lahun. Segala sesuatu yang melalaikan kita dari hal yang penting, lahun. Yang kau diminta untuk melakukannya. Wajib melakukannya. Disebutkan di antara ulama menyebutkan lalai dari melihat petunjuk Al-Quran. Lalai dari mendakwahkan Islam. Kemudian, dan lebih mengutamakan takatsur. Dan tidak berhenti-berhenti melakukan takatsur itu. Di lahun segala sesuatu yang melalaikan, memalingkan kita dari hal penting yang seharusnya kita lakukan. Itu lahun. Alha di sini berarti at-takatsur itu membuat kita lahun. At-takatsur membuat kita lahun. Dan umumnya yang melalaikan manusia dari tugas utamanya adalah segala sesuatu yang bersifat kesenangan dunia. Entertainment. Ada menyebutkan entertainment. Melalaikan kita main handphone, kita main gadget, kemudian anak-anak muda mungkin games. Itu semua lahun. Karena melalaikan dari hal penting yang seharusnya dikerjakan. Kemudian itu mana? Alha. Kum di sini kalian, siapa kalian di sini? Seluruh manusia. Seluruh manusia. Kalau disebutkan manusia berarti manusia. Orang beriman, nah, pengecualian. Jadi seluruh manusia itu lahun, dalam keadaan lahun. Sama dengan di surat Al-Adiyat kita pelajari kemarin. Innal insana li rabbihi lakanun. Kemudian kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi takatsur. Jadi kemudian apa makna takatsur yang kedua? Sta'alhakum at-takatsur. At-takatsur secara bahasa, takatsur bertumbuh, bertambah banyak jumlah anggota, berbangga dengan banyak harta dan anak, itu takatsur. Takatsur. Nanti kita lihat ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan lafaz takatsur. Takatsur apa di surat At-Takatsur dong, atau ada surat lain yang disebutkan kalimat takatsur? Nanti kita lihat. Contoh di sini, wa qalu nahnu aktsaru amwalau. Di sini dulu ya, maaf. Kata takatsur bermakna saling berlomba menjadi yang terbanyak dalam kenikmatan dunia dan diikuti dengan kebanggaan oleh masing-masing pihak. Takatsur. Contoh ayat di surat Saba ayat 35, wa qalu nahnu aktsaru amwalau wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Jadi takatsur itu dalam harta dan anak-anak. Segala sesuatu ini berada di dua hal ini. Misalkan jabatan. Jabatan masuk ke aulad, apa ke mal. Jabatan masuk ke harta atau anak-anak ya kira-kira. Harta kan? Masuk ke harta. Jabatan masuk ke bagian harta.
Orang mohon maaf, misalkan pengen punya istri banyak, kira-kira masuk ke harta atau anak-anak gitu? Masuk ke harta atau anak-anak gitu? Atau masuk ke dua-duanya? Bisa juga masuk ke dua-duanya. Harta, bagian harta juga. Harta ini disebutkan di surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, perempuan, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, emas dan perak yang banyak gitu, yang berat gitu. Minadz zahabi wal fiddah wal khail, kuda, unta itu, kendaraan-kendaraan. Wal an'am, hewan ternak, wal harth dan ladang itu. Atau hewan ternak, ladang, mungkin perusahaan, usaha dia, bisnisnya dia. Ini Al-Imran ayat 14. Kemudian al-aulad ini, kalau disebutkan al-aulad berarti mau anak laki-laki atau anak perempuan sama. Karena anak-anak ini ibarat kekuatan dan perlindungan. Jadi orang-orang Arab ketika dia punya anak-anak banyak itu, anaknya banyak, itu punya perlindungan, punya kekuatan dalam peperangan. Contohnya kayak Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu kan salah satu pemuka Quraisy yang sangat memusuhi Nabi. Salah satu anaknya Walid bin Mughirah siapa? Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid anaknya itu. Dia punya anak kalau rapat, misalkan rapat itu, dia duduk. Sebelah sini anaknya laki-laki 5. Sebelah sini anaknya laki-laki 5. Itu buat keluarganya dia doang gitu. Anakku udah besar-besar, kemudian juga cerdas-cerdas, kemudian juga pinter-pinter semua. Jadi menggambarkan kekuatan, perlindungan itu. Makanya takatsur fil amwali wal aulad. Jadi alhaakumut takatsur. Jadi memang manusia pada dasar ini. Makanya di surat kalau kita lihat Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, kita diingetin akhirat. Kalau masalah dunia kayak manusia nggak usah diajarin lagi gitu. Udah dari sononya, udah dari sono. Cinta harta, mengumpulkan harta, memperbanyak harta. Udah fitrah dari manusia seperti itu. Alhaakumut takatsur. Ini salah satu ayat di surat Al-Hadid yang terdapat kalimat lahwun sekaligus terdapat kalimat takatsur. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin ajabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Wa fil akhirah sampai akhir ayat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Kalau permainan itu maksudnya adalah yang tidak punya pengaruh terhadap masa depan, itu permainan. Walahun, tadi melalaikan, sibuk dengan yang sia-sia, meninggalkan yang bernilai. Wazinah, dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan berbangga di antara kamu. Watakatsur, dan bermegah-megahan. Fil amwali wal aulad. Coba diperhatiin yang C. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Nah, ini Allah kasih perumpamaan harusnya lebih mudah difahami gitu. Kan kalau dikasih contoh itu maksudnya biar orang lebih bisa paham lebih mudah. Tapi kita paham kan contoh ini nih. Seperti hujan, tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Mungkin kalau petani paham ya. Mungkin ya kalau petani paham maksudnya. Maksudnya bukan petani. Nah ini, dan kamu lihat, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang memiliki. Ini kita lihat di sini. Itu pertama menanam, proses menanam, kemudian hujan turun, kamatsali ghaitsin, bagaikan hujan. A'jabal kufar, ketika hujan turun jadi hijau itu semua. Makanya para petani kagum berbangga dia dengan hasil jerih payahnya yang sudah dia tanam itu. Fatarahu lama-lama fatarahu musfarra. Tsumma yakunu hutaman, hancur. Ini yang paling bawah, yang tanah kering, ini di akhirat. Di akhirat. Jadi proses menanam itu kita di dunia. Kalau kita nanam di dunia hanya untuk dunia, udah kita cuma sampai gambar yang kedua aja udah. Sampai gambar yang kedua doang. Kagum, udah.
Yang kita kagumi dari dunia ini, dari usaha, kemudian pendidikan, kemudian karir. Kalau semua kita niatkan hanya untuk dunia, udah kita sampai warna hijau aja, lama-lama hijau itu menguning juga. Dan di akhirat udah yakunu hutaman, kering begitu. Akhirat yang udah dia tanam susah payah, kering. Nggak ada apa-apa di akhirat, nggak didapetin apa-apa. Tapi kalau dia tanam di dunia itu, diniatkan untuk akhirat, maka nggak akan dia dapati kekeringan seperti itu di akhirat. Hijau ini didapati di dunia dan didapati pula di akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi." Barang siapa yang menginginkan harth itu ladang akhirat, kami akan tambah ladang untuknya. Nazid kami tambahkan, lahu untuk dia, harthihi ladangnya. Wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang menginginkan ladang dunia, nu'tihi minha, kami berikan minha, sebagian dari dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Contohnya begini, misalkan ada contoh. Ini titik yang sebelah sini, ini titik dunia, ini titik sini titik akhirat. Kalau kita dalam menanam yang kita inginkan akhirat, maka ladang kita itu seluas dunia dan akhirat. Nazid lahu, kami akan tambahkan untuknya ladang dia. Jadi ladangnya dia dari dunia sampai akhirat itu luas banget. Luas banget, subhanallah. Tapi mereka menginginkan ladang dunia aja, cuma di titik sini aja. Bahkan minha, sebagian aja yang kami kasih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malahu fil akhirah min, dan di akhirat wa malahu min nasib, enggak ada satupun yang bisa dipanen, subhanallah. Tentang bagaimana dalam kehidupan dunia ini. Jadi apapun ikhtiar kita yang kita niatkan adalah untuk akhirat. Kemudian kalimat lahun ini terdapat dalam dua tempat. Yang pertama di surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang batil dan melalaikan dari kebaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat lahun. Kemudian di surat Al-Jumu'ah yang kita hafal sama-sama, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Dan apabila mereka melihat tijaratan, perdagangan, aw lahwanin, kita sudah definisikan lahwanin tadi. Faddu ilaiha, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Lahwi kesenangan, entertainment, tijarah perdagangan, bisnis. Wallahu khairur raziqin. Tentang ayat, jadi alhaakumut takatsur. Baru kita masuk ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Bukan hatta zurtumul kubur. Di surat Al-Adiyat, wa husilama fis sudur. Sebelumnya, innal insana li rabbih lakanu wa innahu ladzalika lasyukur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Di sini hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ada kalimat hatta, hingga, yaitu terus dilakukan sepanjang hidup hingga terputus segala amalan. Jadi terus takatsur hatta sampai in qata'a amaluhu, sampai terputus amalannya dia. Kemudian kalimat zurtum. Zurtum itu dari kata ziarah. Kalau ziarah itu datang ke tempat yang bukan tempat asal secara sementara dan tidak menetap. Namanya ziarah. Jadi Allah menyebutkan bahwa kita nanti akan ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur. Kenapa ziarah ke kubur? Salah ya. Jadi alam kubur itu bukan tempat menetap kita. Itu tempat sementara. Maka Allah menggunakan lafaz zurtum. Ziarah. Zurtum itu fi'il madhi. Past tense. Seakan-akan
sudah terjadi. Kalau dikatakan fi'il madhi di sini, seakan-akan sudah terjadi. Maksudnya apa? Hal tersebut itu tidak dapat dihindari lagi. Pasti akan terjadi. Zurtum. Nah, ini. Ada ziarah ada dua ziarah. Kita di dunia ini kita ziarah kubur. Ada ziarah yang hakiki. Ziarah hakiki ke alam kubur itu setelah kematian. Dan dikuburkan. Setelah wafat, kemudian dikuburkan. Kemudian menjadi bagian dari ahli kubur. Allah menyebut mereka yang masuk ke dalam kubur, peziarah kubur. Peziarah, kita semua akan menjadi peziarah kubur. Mau serta? Itu ziarah maknawi. Hakiki itu benar-benar, ini tentang ziarah kubur tentu ada pembahasan tersendiri, jadi kita sampai di sini aja. Ini tentang beberapa hadis yang disebutkan mufasir di dalam kitab-kitab tafsir tentang seperti apa seharusnya manusia. Hadis yang pertama, Nabi menyebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau anak Adam mempunyai 2 lembah dari harta, pasti menginginkan yang ketiga. Padahal tidaklah mengisi mulut anak Adam melainkan tanah. Dan Allah akan memberikan taubat atas orang yang bertaubat. Ini diantara makna takatsur tadi. Kemudian yang kedua, dari mutraf, dari hadis, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yaqra alhaakumut takatsur qala yaqul anak manusia mengucapkan hartaku hartaku. Ini hadis Nabi. Kemudian beliau bersabda, wahai anak manusia, apakah kamu memiliki dari hartamu melainkan apa yang kamu telah makan lalu habis, atau yang kamu telah pakai lalu rusak, atau yang telah kamu sedekahkan maka itu yang tersisa. Ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Jadi semuanya akan hilang kecuali yang disedekahkan. Kemudian yang ketiga ini tentang yatba'ul mayyit salah, ini juga hadis masyhur, hadis sahih masyhur kita pernah dengar insyaallah. Segala sesuatunya ketika anak ada meninggal itu hartanya, keluarganya dan amalannya itu mengikutinya sampai ke kuburnya. Kemudian setelah dikubur, keluarga meninggalkan dia, harta meninggalkan dia, dan yang menemani manusia itu adalah amal solehnya. Masuk ke ayat ketiga. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir. Jadi zurtum dari ziarah. Karena kita enggak selamanya dalam kubur. Nanti dibangkitkan lagi. Nah, ini ada 2 nih. Kalla ayat ketiga dan keempat. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Apa bedanya kalla saufa ta'lamun sama thumma kalla saufa ta'lamun? Kalla di sini, kalla bisa bermakna sumpah. Sumpah yang menegaskan bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Takatsur itu, kalla itu salah. Karena dia asalnya la itu kan artinya jangan atau tidak. Ditambahin kaf. Kalla, sekali-kali jangan. Kalla saufa, kelak kamu. Saufa itu jarak waktu yang jauh. Saufa. Ada ada saufa. Artinya sama-sama akan. Kalau saufa, kalau sa yang pertama sa, ini ya di sini. Ini yang di sini bawah warna kuning, hijau sampai biru. Ada thumma, ada saufa, ada sa. Ada kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun di surat An-Naba pakai saya'lamun. Di sini saufa. Kalau sa itu waktunya dekat. Misalkan saya mau minum nih. Sekarang banget, itu pakainya sa. Kalau nanti saya mau minum, sekitar 2 jam, 3 jam lagi, itu saufa. Thumma, lebih jauh lagi. Thumma lebih jauh lagi. Falamma. Falamma dari fa. Dia kayak sa sama saufa. Kalau fa itu lebih dekat lagi. Fa sama sa hampir sama. Falamma itu
setara sama saufa. Ada fa, ada falam. Jadi ada sa itu dekat banget waktunya. Kemudian saufa agak jauh sedikit, thumma jauh. Kala saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahuinya. Ibnu Abbas bilang, karena pakainya saufa, jadinya ini maksudnya adalah kematian atau azab kubur. Kapan? Jadi orang akan mengetahui akibat dari takatsur dia dan lahun dia. Itu yang pertama ketika di alam kubur. Kala saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahuinya ketika ziarah kubur itu. Ziarah hakiki. Ziarah hakiki. Thumma plus saufa. Thumma itu kan kemudian. Saufa itu akan. Jadi udah pakai summa Allah tambah saufa. Itu benar-benar jauh lagi nih. Udah ada thumma, saufa. Itu maksudnya nanti kebangkitan nanti. Thumma kalla saufa ta'lamun. Jauh ditambah jauh lagi. Jadi ketika dibangkitkan, yaitu azab neraka. Dan pengulangan kata seperti ini, kala saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lam, digunakan orang-orang Arab untuk menegaskan janji atau ancaman. Berjanji akan sesuatu diulang berkali-kali. Kemudian mengancam sesuatu juga diulang beberapa kali. Ya mungkin kita juga menggunakan hal yang sama seperti itu dalam komunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali jangan, kalla lau sekiranya ta'lamun kalian mengetahui ilmal yaqin. Apa ilmal yaqin? Pertama kita tahu lafaz ilmu tentu innamal ilmu indallah. Segala ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu pengetahuan lawan dari kebodohan. Dan ilmu kita tahu, ilmu memiliki derajat gitu. Enggak satu derajat, ilmu itu derajat beda-beda. Memiliki derajat yang berbeda-beda. Dan seseorang tidak disebut alim kecuali ia telah sampai pada puncak dari satu pengetahuan. Disebut alim, jadi udah sampai puncak dari satu pengetahuan, alim. Kemudian ilmu tentu dibagi menjadi dua, ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia itu disebut dalam Al-Qur'an ata, namanya pemberian. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Masing-masing di surat Al-Isra, masing-masing dari keduanya, yang mukmin, yang kafir, Allah berikan ata, pemberian tersebut, ilmu tersebut Allah berikan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hal yang tidak mungkin manusia dapatkan, pasti manusia dapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dunia pemberian. Ilmu akhirat Allah sebut dengan bukan pemberian, namanya fadl. Ata itu pemberian, fadl itu karunia, itu derajatnya lebih tinggi lagi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki dan Allah pemilik karunia yang azim. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala ajarkan ilmu mantiqat thair, berbicara dengan binatang-binatang. Wa 'ullimna min kulli syai', kata Nabi Sulaiman, dan kami diajarkan segala sesuatunya. Apa di akhir ayat Nabi Sulaiman bilang? Inna hadza lahwal fadl. Ini adalah fadl, ini adalah karunia al-mubin yang nyata. Jadi ilmu akhirat itu fadl. Ilmu akhirat, ilmu dunia. Ilmu apapun jika diniatkan untuk akhirat dan mendekatkan seseorang kepada akhirat, menjadikan seseorang benar-benar melihat akhirat, itu namanya ilmu akhirat. Namun ilmu apapun yang menjauhkan dari akhirat, tidak diniatkan untuk akhirat, bukan ilmu akhirat, ilmu dunia. Nah ini derajat. Kalau muta'alim, orang yang belajar, alim, disebutkan tadi, alamah, al-allamah, di atasnya alim. Yang tertinggi tentu adalah al-alim, Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alim al-hakim.
Kemudian apa kaitannya dengan yakin? Yakin ini puncak dari ilmu. Tapi sebelum kita bahas yakin, kita harus tahu juga ilmu sebelum iman. Ilmu sebelum iman. Apa dalilnya? Fa'alam. Disebutin ilmu itu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Ini ketahuilah kan fi'il amr dari ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu sebelum iman. Ilmu apapun sebelum iman. Dan yakin merupakan puncak dari ilmu tadi. Nah, ini tentang ilmu. Kemudian kalau ta'lamuna ilmal yakin. Sekarang kita bahas yakin ya. Apa itu ilmal yakin di sini? Ini memang agak rumit ini ilmal yakin pembahasannya. Al yakin adalah kepastian yang tidak ada lagi keraguan tentang suatu berita yang sesuai dengan realita. Kepastian, kita udah nggak ragu lagi, dan sesuai dengan realita itu namanya yakin. Kemudian al-yakin akan datang dalam kehidupan manusia, baik manusia itu dalam keadaan ragu atau dalam keadaan yakin tentang berita tersebut. Misalkan kematian, siapa yang ragu sama kematian? Siapapun yang ragu akan kematian, kematian akan datang sama dia, kepada dia. Siapapun yang ragu akan hari kiamat, mau nggak mau hari kiamat akan datang kepada dia. Kemudian di antara yang disebutkan mufasir, al-yakin adalah kematian. Karena al-yakin berkaitan dengan yang bersifat pasti dan tidak berubah, serta fakta dan nyata. Itu namanya al-yakin. Makanya di ayat ini, Al-Hijr 99, Al-Hijr ayat terakhir ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa al-yakin? Al-yakin, jadi ada dua penafsiran. Yang pertama, kematian. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Mana yang kedua al-yakin? Keyakinan. Apa keyakinan? Beda, keimanan sama keyakinan beda ya. Dia di sini beribadah itu startnya beribadah. Sampai datang kepada kita al-yakin. Penjelasan, penguatan, tanda-tanda, kabar kepastian. Setelah datang al-yakin tetap kita beribadah. Namun beribadah kita berbeda dengan beribadah sebelumnya. Kita menjadi golongan al-muqinun. Atau al-yakin itu kesempurnaan dalam pengalaman. Kita lihat ayatnya di sini. Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minun. Yu'minun mereka yang beriman bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minu dan mereka yang beriman bima unzila ilaika kepada yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad wa ma unzila min qablik dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau hum yu'minun, wabil akhirati hum yu'minun atau wabil akhirati hum yuqinun, hum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka yakin. Bukan beriman lagi, yakin. Iman memiliki ilmu dan pengalaman lebih banyak dari mukminin. Pengalaman dalam keimanan yang sempurna yang membawanya pada ilmu yakin. Itu derajat paling bawah itu iman. Iman paling bawah. Di atas iman itu al-muqinun, orang-orang yang muqinun. Di atas muqinun itu syuhada atau syahidin. Di atas lagi siddiqin. Syuhada, siddiqin, keyakinan mereka udah luar biasa. Yang tertinggi para nabi. Jadi derajat kita beriman aja nggak cukup. Keimanan itu harus ditingkatkan terus sampai pada yakin. Misalkan begini. Ini ayat yang ke-99. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Ketika sudah datang yakin, udah nggak usah beribadah lagi. Justru terus beribadah, namun dengan derajat muqinun. Misalkan dibilang begini. Santri-santri, tolong terus ulang hafalannya, murojaah hafalannya sampai lancar. Sampai mutqin. Sampai lancar. Kalau sudah lancar, nggak usah murojaah lagi. Terus murojaah.
Tapi ketika itu derajat itu udah berbeda. Derajatnya udah derajat hafiz yang mutqin. Hafiz yang memiliki hafalan yang lancar. Tetap murojaah. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Yakin bisa bermakna kematian, bisa bermakna al-yakin memiliki menjadi golongan al-muqinun, pengalaman yang sempurna dalam beribadah itu. Ilmu al-yakin merupakan puncak dari ilmu al-yakin. Oke. Nah, di Al-Quran, jadi ada ilmu al-yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Ilmu al-yakin mengetahui dengan yakin. Ainal yakin melihat dengan yakin. Derajatnya lebih tinggi. Hakul yakin dia menyentuh merasakan. Contohnya ilmu al-yakin begini. Kematian. Setiap orang di antara kita memiliki ilmu al-yakin tentang kematian. Siapa yang ragu sama kematian? Nggak ada. Tapi kita belum ainal yakin. Kapan ainal yakin? Sakaratul maut. Ketika malaikat Israel hadir di depan kita, ainal yakin. Kemudian ketika malaikat Israel narik ruh kita, atau apa? Hakul yakin. Dirasakan kematian. Pertama. Jadi kalau hakul yakin ini berkaitannya dengan akhirat. Ilmu yakin sama ainal yakin bisa berkaitan, nggak harus kematian aja. Misalkan begini. Dalam perang Badar, Nabi SAW, Allah udah sampaikan sebelum perang terjadi bahwa Nabi Muhammad nanti bakalan menang. Tapi itu ilmu yakin. Makanya Nabi ketika sebelum berperang berdoa luar biasa. Sungguh-sungguh berdoa. Meskipun Nabi udah memiliki ilmu yakin, namun Nabi masih membutuhkan ainal yakin. Kapan ainal yakin? Ketika peperangan telah terjadi, selesai, kemenangan didapatkan, itu ainal yakin. Kemudian, nah ini yang terakhir, Isra Mi'raj. Kan Nabi SAW, Allah sampaikan kepada Nabi tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Semua nabi-nabi Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad yakin nggak? Yakin, ilmu yakin. Namun ketika Isra Mi'raj, Allah pertemukan langsung dengan nabi-nabi tersebut. Bahkan Allah menjadikan Nabi SAW melihat surga dan neraka. Melihat alam kubur. Melihat yang akan terjadi nanti. Itu ainal yakin. Ainal yakin. Hakul yakin ini berkaitan dengan akhirat. Ketika, misalkan begini, hakul yakin. Kalau dalam surat ini, sekarang kita yakin, insya Allah, akan adanya akhirat. Kemudian diwafatkan seluruhnya di alam kubur. Nanti ketika dibangkitkan, itulah kita akan ainal yakin. Semua akan melihat neraka itu. Wa burrizatil jahimu liman yur'ada ayat itu. Namun belum hakul yakin. Hakul yakin kalau udah benar-benar dimasukin ke dalamnya itu. Baru hakul yakin. Karena menyentuh dan merasakan. Baru melihat surga belum aman. Kan itu kan dibahas. Sampai benar-benar dua langkah masuk dalam surga, sampai hakul yakin tentang surga itu dirasakan. Hakul yakin. Makanya hakul yakin manusia berkaitan di tempat kembalinya, berada di surga atau neraka. Itu hakul yakin. Oke, ini kita lanjut ya. Ini ada nah ini. Karena Allah katakan di sini tadi, lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian mengetahui ilmal yaqin, apa balasannya? Janjinya apa? La tarawunnal jahim. Pasti kalian akan melihat jahim. Kan kita masih di dunia, misalkan orang memiliki ilmal yaqin tentang neraka. Apakah dia akan melihat neraka dengan matanya di dunia ini? Enggak. Makanya di sini kalian pasti akan melihat jahim, itu melihat dengan hati. Jadi ilmu yakin ilmu yang berkaitan dengan akhirat, menjadikan seseorang itu yakin dengan akhirat tersebut. Maka mereka akan melihat al-jahim dengan hati mereka.
Melihat akhirat, dunia mengingatkan mukmin dengan neraka. Melihat akhirat, maka dunia akan mengingatkan seorang mukmin dengan neraka. Menjadikan akhirat sebagai perhatiannya, berusaha beramal agar terbebas dari ancaman neraka jahim. Kemudian disebut jahim, bukan jannah, karena konteks surat ini tentang takatsur, manusia yang lalai di dalamnya. Baik, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada surat Isya. Kita tutup sementara dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Di dalam Al-Qur'an ada satu kisah di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada aku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Allah menjawab, "Qala awalam tu'min." Wahai Ibrahim, bukankah kamu sudah beriman? Qala bala. Ibrahim menjawab, tentu ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi agar hatiku tenang. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam sudah beriman, namun ingin naik ke derajat yakin. Ke derajat yakin. Nabi Ibrahim sudah memiliki ilmal yakin, namun Nabi Ibrahim ingin ainal yakin. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah aku agar aku dapat melihatmu. Kata Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Jadi Nabi Musa alaihissalam telah memiliki ilmal yakin. Nabi Musa ingin ainal yakin. Namun melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi marhalah iman kepada yakin ini, sebagian besar ulama mengatakan akan dilewati oleh seluruh orang yang beriman. Jadi setiap orang beriman akan merasakan hal seperti itu. Dari marhalah ilmal yakin, dari tingkat ilmal yakin menempuh tingkatan ainal yakin. Dan yakin ini perbedaannya dengan iman. Al-yakin bagaikan gunung gitu. Bagaikan gunung. Dia nggak bakalan roboh, nggak bakalan tergoncang, nggak bakalan tergoyang. Kalau mukmin itu ada kemungkinan tergoyahkan. Tapi mereka yang sampai marhalah yakin, yakin. Maka di akhirat, di ayat Al-Baqarah ini, wabil akhirati hum, bukan yu'minun, yuqinun. Mereka yakin pada akhirat, bukan beriman, tapi yakin. Karena mereka ini memiliki ilmal yakin. Karena kita bilang tadi, yakin itu harus berkaitan dengan yang fakta, dia terlihat langsung. Namun mustahil melihat akhirat di dunia ini. Namun kita bisa melihat tanda-tandanya. La tarawunnal jahim. Kalau kalian memiliki ilmal yakin, kalau kalian mengetahui dengan ilmal yakin, la tarawunnal jahim, maka kalian akan melihat al-jahim. Al-jahim ini nama lain dari jahannam. Ja, ha besar, nun mim, jahannam. Ja, ha kecil, ya mim. Jadi awal akhir sama. Jahannam, jahim. Ha besar, ha kecil. Jadi makna sama. Al-jahim, jahannam. Nama lain dari jahannam, al-jahim. La tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat jahim. Di surat Sajadah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka orang-orang yang berdosa mujrimun
Disuruh menundukkan kepalanya inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Kembali kami ke dunia, na'mal solehan, kami akan mengerjakan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami orang-orang yang muqinun. Mereka yang nggak sampai kepada derajat yakin terhadap akhirat di dunia, mereka akan dapati derajat yakin itu di akhirat. Namun mereka yang yakin dengan akhirat di dunia, dia nggak perlu yakin lagi di akhirat. Mereka udah yakin di dunia. Maka la tarawunnal jahim. Kalau kalian pasti akan melihat jahim itu dengan hati kita. Orang-orang kafir, orang-orang mujrimun, seakan bagi mereka di hadapan mereka tuh di dunia ini nggak ada yang namanya neraka. Nggak yakin mereka dengan neraka. Orang beriman yakin dengan neraka. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Al-ain, ain mata. Thumma kemudian di akhirat nanti, la tarawunnaha, ada lam di sini lam taukid. Sungguh. Tarawunna ada tasydid nun. Sungguh pasti. Jadi sungguh pasti. Jadi ada dua kali penguatan di sini. Sungguh pasti kalian akan melihatnya ainal yakin, dengan mata al yakin, dengan mata yang yakin. Siapa yang akan melihat jahim? Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizati al jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya fa inna al jahim hiyal ma'wa. Dan diperlihatkan al-jahim dengan jelas liman yara, kepada orang yang melihatnya. Adapun mereka yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya al-jahim adalah tempat tinggalnya. Jadi al-jahim dari ayat lain, di ayat ini, wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan dengan jelas neraka al-jahim kepada orang-orang al-ghawin, orang-orang yang sesat. Jika tidak melihat dengan hatimu di dunia, maka kau akan melihat dengan matamu di akhirat. Al-jahim. Burizat beda sama yara. Ya. Burizat benar-benar. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid, di hari itu pandangan begitu luas, begitu tajam gitu. Jadi nggak ada yang kelihatan jelas. Mereka orang-orang ahlul jahim ini akan melihat jahim sebelum masuk, kelihatan jelas semua sampai ujung-ujungnya mereka lihat dengan jelas. Ya Allah, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Tinggal ayat terakhir ya. Tsumma la tus'alunna yawma. Sebelum kita masuk ke ayat itu, ini ada hadis berkaitan dengan ayat terakhir. Ini cukup panjang. Jadi saya juga ini baca terjemahannya aja. Dari Abi Hurairah, pada satu hari, dzata yaumin aw lailah, di satu hari atau di satu malam, fa idza huwa bi Abi Bakrin, tiba-tiba Abi Bakrin wa Umar. Nabi keluar di satu malam, kemudian tiba-tiba ketemu Abu Bakar sama Umar. Faqala, dan Nabi berkata, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang menyebabkan kamu berdua keluar gini hari, pada hari seperti ini? Faqala, mereka berdua mengatakan, Abu Bakar sama Umar bilang, al-ju' ya Rasulullah, sulit, lapar. Boleh mengadukan hal tersebut, bukan dalam rangka meminta-minta, menunjukkan kelemahan. Ini begitu yang dijawab oleh Abu Bakar dan Umar. Qala wa ana, Nabi, ini Abu Bakar sama Umar ditanya kan? Nabi enggak ditanya, tapi Nabi mengatakan wa ana, dan aku, wallazin nafsi biyadih, demi Allah, la akhrajani alladhi akhrajakum. Saya juga keluar disebabkan apa yang menyebabkan kalian berdua keluar. Nabi enggak bilang Nabi lapar, tapi Nabi menyebutkan telah mengeluarkanku apa yang mengeluarkan kalian berdua. Maksudnya apa?
Nabi juga lapar. Fakumu, kalau begitu ayo kita pergi. Fakomu, maka mereka bertiga, maka mereka berdua pergi bersama Rasulullah SAW. Maka mereka mendatangi salah seorang sahabat Ansor. Faidah walaysa fi baiti. Udah sampai ke rumah salah seorang Ansor yang kaya raya. Udah sampai di situ ternyata orangnya nggak ada. Nabi lapar, Umar lapar, Abu Bakar lapar. Ketiga orang terbaik laparan datang ke rumah sahabat. Sahabat itu lagi nggak ada di rumah. Keluar istrinya, istrinya mengatakan, selamat datang ya Rasulullah. Nabi bertanya, kemana fulan? Kata istrinya, sedang keluar mengambil air. Yu'adzibu lana minal ma'i. Kemudian Nabi SAW ketika itu memutuskan untuk menunggu sahabat itu pulang. Idja al-ansori, maka seketika, enggak lama setelah itu, ja'a al-ansori, datanglah seorang sahabat Ansor itu. Fanadhara ila Rasulullah SAW wa sahabaihi. Kemudian sahabat itu melihat ke Nabi dan dua sahabat Nabi itu. Tsumma qala, dan berkata, alhamdulillah. Ma ahadun al-yaum akrama adhiyafan min. Tidak ada seorang pun yang hari ini lebih mulia dalam memuliakan tamu daripada saya. Kenapa? Karena yang bertamu pada hari itu Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, itu orang-orang terbaik yang datang ke rumah sahabat ini. Maka fantolaku, maka dia langsung bergegas mendatangkan idhqin. Nah, idhqin ini nih. Idhqin setangkai begitu ya. Kalau pisang sesisir, kalau rambutan setangkai idhqin ini. Isinya korma, kemudian rutab, kemudian tamar. Kemudian Nabi dibawakan air minum dan sahabat ini mau memeras susu, kata Nabi, susu nggak usah, kata Nabi. Wa iyyaka wal halub. Susu nggak usah. Akhirnya sahabat itu memotongkan seekor kambing untuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, ayo silahkan sama-sama dimakan. Setelah makan, selesai, Umar kenyang, Abu Bakar kenyang, Nabi SAW juga kenyang. Nabi mengatakan, wallazi nafsi biyadih, demi Allah, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kita pasti akan ditanya, kalian berdua, Abu Bakar sama Umar, kalian berdua pasti akan ditanya dengan kenikmatan ini pada hari kiamat. Akhrajtum min buyutikum ju', kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kemudian kalian enggak pulang kecuali kalian telah merasakan kenikmatan ini. Subhanallah. Jadi hadis itu Nabi ketika mendapatkan makanan, Nabi teringat ayat ini. Ini nikmat sederhana, mungkin buat kita sederhana itu. Makan kenyang. Setiap hari, pagi kita makan kenyang, siang kita makan kenyang, malam kita makan kenyang. Jika dibandingkan dengan umat Islam saat ini, berlebihan dalam makanan, minuman, berbangga, sebagian ada yang memamerkan, menyebarkan foto. Silahkan aja menikmati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, namun dengan cara yang syar'i. Silahkan aja. Nabi saat itu juga menikmati kambing, menikmati apapun dengan cara yang baik. Mengajarkan untuk sedikit dalam kenikmatan dunia dan memperingatkan mereka yang bermegah-megahan dalam kehidupan dunia. Subhanallah. Jadi ini interaksi Nabi dengan surat At-Takatsur ini. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Ada nikmah, ada an-na'im. Apa beda nikmah dan na'im? Na'im, nikmat yang manusia bukan darinya. An-na'im sama misalkan gitu. An-ni'mah itu akal, panca indera, kesehatan, itu nikmah. Nikmah pakai tak marbutoh, nikmah. Nabi sebutkan nikmatani maghmunun anhuma katsirun minanas, dua nikmat yang manusia banyak lalai, dua nikmat. Kesehatan dan keluangan waktu. Kalau an-na'im, makanan, minuman, menikmati sesuatu, itu namanya na'im. Jadi kesehatan, akal, panca indera, keluangan waktu bukan na'im, itu nikmah. Na'im ini. Makanya apa yang ditanyain sih di akhirat? Apa saja yang ditanyain di akhirat? Pertama sholat. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min amalihi as-sholah, yang pertama ditanya. Kemudian ad-dima, darah. Mereka yang berbuat kezaliman kepada orang lain. Al-Quran. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka lasiratal mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Al-Quran itu peringatan, pelajaran untukmu dan kaummu dan kalian kelak akan ditanya. Kemudian an-na'im, ini juga ditanya. Syirik dan kekafiran, mereka yang melakukan syirik dan kekafiran akan ditanya.
Mereka memiliki janji perjanjian, akan ditanya nanti. Laqad kanu ahadullaha min qabl, mereka telah berjanji kepada Allah sebelumnya. La yuwallunnal adbar, tidak akan lari dari peperangan. Wa kana ahadullahi mas'ula. Dan janji Allah kelak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban mereka. Ilmu, pendengaran, penglihatan, hati kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mas'ula dipertanyakan. Waktu dan harta ini. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba' umrihi fima afna. Setiap hamba tidak akan melangkah di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 hal. Umurnya, kemudian amalnya, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia infakkan. Jadi ada 8 hal yang akan ditanya di hari kiamat nanti yang kita perlu mempersiapkan jawabannya atau enggak ya. Nah ini pertanyaan Aisyah kan di surat Al-Adiyat kita bahas ini. Jadi kalau bagi orang mukmin yang soleh itu, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maksud hisab yang mudah apa? Pertanyaan bagi orang mukmin yang soleh hanyalah al-ard atau dipresentasikan sebagai bentuk penghormatan. Dokumentasi keberhasilan. Misalkan lagu wisuda, yang paling berhasil, yang paling tertinggi nilainya, dipanggil, kemudian dipresentasikan perjuangannya dia, kemudian diperlihatkan usahanya dia, sampai dia berhasil sampai detik itu. Dipresentasikan, jadi bukan dimintai keterangan seperti orang yang bersalah tentang sebuah peristiwa, enggak kayak gitu. Dipresentasikan. Al-ard kata Nabi SAW. Kemudian ini sampai sini ya. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Fulan, bukankah kamu dulu melakukan seperti ini? Ini bentuk pertanyaannya bukan pertanyaan yang menakutkan ya. Jadi al-ard kata Nabi. Dipresentasikan sebagai bentuk penghormatan. Kalau orang mukmin yang soleh. Kalau enggak, nanti didebat. Kata Nabi, barang siapa yang didebat di akhirat, enggak akan selamat. Yang didebat di akhirat, enggak akan selamat. Nah ini coba kita baca ya. Yang warna kuning ini dunia, yang di bawah kubur, yang warna hijau akhirat. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Alhaakumut takatsur di dunia. Hatta zurtumul maqabir, nomor 2 ayat. Ini nomor ayat ya. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, masih di alam kubur. Tsumma, nomor 4 di mana adanya? Di alam apa nih? Di alam akhirat ya, ketika dibangkitkan. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Nomor 5. Kalla law ta'lamuna na ilmal yaqin. Kalau sekiranya di dunia mereka mengetahui dengan ilmal yaqin, ini ada garis yang warna hitam ini. La tarawunnal jahim. Jadi di dunia udah melihat jahim. 5, 6 la tarawunnal jahim. Orang-orang yang melihat al-jahim di dunia muncul rasa takut. Maka dia melindungi diri dari al-jahim itu. Beramal soleh, meninggalkan yang Allah larang. Muncul rasa takut. Nomor 7. Tsumma la tarawun, ini di akhirat nomor 7 ya, warna hijau di akhirat. Tsumma la tarawunnaha, kalian akan melihat jahim ainal yakin, dengan mata langsung, karena di akhirat. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin. Nomor 8. Jadi di dunia kita disuruh melihat al-jahim di akhirat. Nanti di akhirat kita disuruh melihat apa? An-na'im di dunia. Jadi di dunia disuruh melihat al-jahim di akhirat. Nanti kita di akhirat disuruh melihat An-Na'im di dunia, nomor 8. Mereka yang melihat Al-Jahim dengan rasa takut akan melihat An-Na'im dengan rasa aman. Rasa aman. Ketika dipresentasikan amalannya dia, ada yang ditakutin lagi udah. Takutnya udah di dunia. Karena wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Rasa takut, pasangannya rasa aman nanti. Ayat terakhir, tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Jadi seperti ini urutannya. Dunia kita disuruh melihat jahim, nanti di akhirat kita akan diperlihatkan na'im kita di dunia.
Jadi surat ini subhanallah multiverse, dunia, alam kubur, alam akhirat. Bahkan di alam akhirat kita akan diperlihatkan alam dunia lagi nanti kan gitu. Tsumalatus aluna yauma idzin wa wajadu ma amilu hadiran. Mereka akan dapati apa yang mereka amalkan di dunia hadir ketika itu. Alhamdulillah sampai kita di akhir surat At-Takatsur. Oke, bersama-sama kita baca lagi, kita tadaburi, kita hayati setiap lafaz, setiap ayat dari surat At-Takatsur. Bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ini yang dapat saya siapkan, yang dapat saya sampaikan. Wal ilmu indallah wallahu alam. Silakan jamaah yang ingin ditanyakan, mungkin juga ada yang kurang tepat, ada yang salah. Silakan, tentu sangat terbuka ya untuk dikoreksi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.